Valdoren adalah negara penjajah yang tak kenal kompromi terhadap pemberontakan. Helena adalah sosok pasukan khusus yang ditugaskan menyamar untuk melemahkan pasukan pemberontak dari dalam. Sedangkan Rangga adalah warga sipil yang tak rela negara tumpah darahnya dikuasai pihak Valdoren. Hingga saat tipu daya terlaksana begitu banyak tubuh tergeletak tak berdaya. Senjata yang tak berasap. Tanah Nusadanta bergolak di bawah cengkeraman penjajahan Valdoren. Perang tak lagi berbentuk barisan rapi dan dentuman meriam di siang hari. Ia berubah menjadi tikaman gelap di malam sunyi, penyergapan tiba-tiba, dan pasukan yang hilang tanpa jejak di rimba pedalaman. Gerilya kaum pribumi membuat Valdoren berdarah tanpa terlihat. Dalam 3 bulan terakhir, pos-pos militer runtuh satu persatu. Pasukan Valdoren unggul senjata, tetapi kalah medan dan mental. Nama satu orang terus muncul dalam laporan kegagalan itu. Rangga Wicaksana. Seorang pemuda. Pemimpin perlawanan Nusadanta yang mampu memerintahkan perang tanpa istana, tanpa pangkat resmi, namun ditaati tanpa ragu. Di gedung pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal Meneer Willem van der Kroon berdiri di ujung meja panjang. Wajahnya pucat oleh amarah yang tertahan. "Kita telah mengerahkan pasukan terbaik," katanya dingin. "Kita punya senjata, artileri, dan pelatihan. Namun kita kalah oleh anak-anak muda bersandal tanah." Rapat itu sunyi. Tak satu pun perwira berani bicara gegabah. Beberapa strategi telah dicoba, penyisiran desa, pembakaran logistik, penangkapan rakyat sipil, namun semua justru memperkuat dukungan terhadap Rangga. Hingga seorang jenderal tua angkat bicara. Jenderal Hendrik van Laar. "Masalah kita, bukan kekuatan senjata kaum pribumi itu. Masalah kita adalah manusia di baliknya," kata Jenderal Hendrik. Semua mata tertuju pada Jenderal Hendrik. Pemimpin mereka bukan mesin perang. Ia muda. Ia hidup di antara rakyatnya. Dan seperti semua manusia, Hendrik berhenti sejenak, ia punya celah. Beberapa perwira mulai memahami arah pembicaraan itu. Seorang pemimpin muda yang hidup di medan perang, lanjut Hendrik, akan lengah pada hal-hal yang tampak jinak. Gubernur Jenderal menyipitkan mata. "Jelaskan." Hendrik menarik napas dalam. "Kita tidak lagi mengirim peluru. Kita kirim kepercayaan. Kita kirim rasa aman. Kita kirim seorang perempuan." Ruangan itu hening lebih lama dari sebelumnya. Nama itu akhirnya diucapkan karena memenuhi syarat. Alena van Laar. Putri seorang jenderal. Tentara aktif. Terlatih. Disiplin. Dan tak bisa disangkal, jelita. Helena telah dibesarkan di barak militer. Ia mahir senjata, memahami peta pertempuran, dan tahu cara bertahan hidup di medan paling kejam. Namun yang ingin dimanfaatkan Valdoren bukan hanya kemampuannya, melainkan penampilannya. "Dia akan menjadi mata-mata," kata Gubernur Jenderal akhirnya. "Sekaligus senjata." Alena dipanggil ke ruangan itu tanpa seremoni. Ia berdiri tegak mendengarkan rencana yang menjadikannya alat perang tanpa seragam. "Tugasmu adalah menyusup ke wilayah kaum pemberontak itu. Mendekat tanpa dicurigai. Mengumpulkan informasi. Dan jika perlu, melemahkannya." "Dengan cara apa?" tanya Alena. "Dengan cara yang tak bisa dilakukan senapan," jawab sang gubernur. Tak ada penolakan. Tak ada pertanyaan lanjutan. Helena mengangguk. Namun saat ia melangkah keluar ruangan, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, perang ini meminta bukan nyawa musuh, melainkan dirinya sendiri. Di luar gedung, angin membawa bau tanah dan mesiu dari kejauhan. Sementara di pedalaman Nusadanta, Rangga Wicaksana sama sekali belum tahu bahwa Valdoren telah memilih senjata baru. Bukan untuk membunuhnya secara langsung, melainkan untuk mendekat perlahan dan merobohkannya dari dalam. Sumpah di tengah luka. Perang selalu meninggalkan lebih banyak luka daripada kemenangan. Di pedalaman Nusadanta, pasukan pribumi bertahan dengan tubuh yang compang-camping. Peluru mungkin bisa dihindari, tetapi infeksi, demam, dan darah yang tak berhenti mengalir jauh lebih mematikan. Banyak pejuang roboh bukan karena tembakan, melainkan karena tak pernah sempat diobati. Di sebuah kem persembunyian, erangan tertahan terdengar bersahut-sahutan.
Perban kain seadanya telah berubah warna. Sebagian prajurit hanya menunggu, bukan kesembuhan, melainkan waktu. Di saat itulah seorang perempuan muncul dari balik pepohonan. Ia datang tanpa senjata. Di dadanya tergantung simbol sederhana, salib merah tanda medis, dialah Alena. Rambutnya tertutup kain. Pakaiannya sederhana, tak mencolok, namun langkahnya mantap. Ia berhenti beberapa langkah dari barisan penjaga dan mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan tas medis yang menggantung di bahunya. "Aku datang untuk mengobati," katanya pelan namun jelas. "Bukan untuk berperang." Beberapa senjata tetap terarah padanya. Namun di belakang barisan, seorang prajurit muda jatuh tersungkur, darah mengalir dari pahanya. Alena tak menunggu izin. Ia berlutut, membuka tas, dan bekerja seolah kematian tak sedang mengintai di sekelilingnya. Tangannya cekatan. Gerakannya pasti. Darah berhenti. Napas kembali teratur. Satu nyawa tertahan dari ajal. Kehadiran Alena segera menyebar dari satu tenda ke tenda lain. Alena tak memilih siapa yang ditolong. Yang sekarat ia datangi lebih dulu. Yang putus asa ia beri harapan, meski hanya lewat tatapan. Bagi pasukan Rangga, perempuan itu adalah keajaiban yang datang tanpa janji. Namun tidak semua mata melihatnya dengan rasa syukur. Beberapa pejuang veteran saling bertukar pandang. Kulitnya, cara bicaranya, postur tubuhnya. "Dia bukan orang kita," bisik salah satu dari mereka. "Itu wajah Valdoren." Kecurigaan itu tak diucapkan sembarangan. Ia dibawa sebagai laporan. Malam itu juga, pesan dikirim ke Rangga Wicaksana. Rangga datang ke camp keesokan harinya. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan dari balik bayangan pohon. Dari sana ia melihat seorang perempuan tengah menjahit luka dengan tenang, seolah tak peduli pada tatapan senjata di sekelilingnya. Ada sesuatu yang ganjil. Bukan pada tindakannya, melainkan pada fisiknya. Posturnya. Caranya berdiri. Cara ia menjaga jarak. "Dia bukan Nusadanta," gumam Rangga. Ia melangkah maju. Tatapan mereka tak langsung bertemu. Alena menyelesaikan jahitan terakhir sebelum berdiri. Saat itulah mata mereka bersinggungan, singkat, tajam, dan penuh ukur-mengukur. Rangga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan ancaman, bukan pula keyakinan. Sebuah keganjilan yang jujur. "Kau tahu kami sedang berperang melawan Valdoren," kata Rangga akhirnya. "Dan kau datang dengan wajah mereka." Alena menarik napas. Ia tahu saat itu akan datang. Ia melangkah ke tengah, berdiri di hadapan para pejuang yang masih memegang senjata. "Aku tidak akan berbohong," katanya lantang. "Aku warga Valdoren." Suara di sekitar meredup. Beberapa jari menegang di pelatuk senjata. "Tapi aku tidak datang sebagai penjajah," lanjutnya. "Aku datang sebagai manusia." Alena lalu berlutut. Bukan karena takut, melainkan karena pilihan. "Aku bersumpah," ucapnya, suaranya tak bergetar. "Selama kakiku berpijak di tanah Nusadanta, aku akan berdiri di barisan kalian. Aku tidak akan mengkhianati luka yang telah kututup, atau nyawa yang telah kupertahankan." Ia menunduk dalam-dalam. Keheningan menyelimuti camp. Rangga menatap perempuan itu lama. Ia melihat kebohongan pada banyak wajah dalam hidupnya, namun tidak pada yang satu ini. "Bangkit," katanya akhirnya. Alena berdiri. Senjata-senjata diturunkan. Kecurigaan itu lenyap bukan karena kata-kata, melainkan karena sumpah yang diucapkan di tengah darah dan nyawa. Dan sejak hari itu, Alena bukan lagi perempuan asing, melainkan bagian dari perang itu sendiri. Gudang Harapan. Rangga belum sepenuhnya percaya pada Alena. Namun ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sejak perempuan itu datang, lebih banyak pasukannya hidup daripada mati. Sore itu, pasukan beristirahat. Singkong bakar dan ubi liar dibagi seadanya. Beberapa ekor buruan kecil menjadi kemewahan yang jarang. Rangga duduk bersama para pemimpin pasukan. Di tanah, ia menggoreskan arang membentuk peta kasar. Strategi esok pagi mulai dibicarakan dengan suara rendah. Tak jauh dari sana, Alena memilih menjauh. Ia membersihkan peralatan medis, seolah tak tertarik pada pembicaraan perang.
Rangga melirik. Kenapa petugas medis itu di sana? Pikirnya. Ia berdiri, membawa sepotong ubi bakar, lalu menghampiri. Kau tak ikut makan? Tanya Rangga. Alena menoleh. Aku cukup. Kau bagian dari kami, Selawira, salah satu pemimpin bawahan Rangga. Kalau ada usul, terutama soal yang terluka, sebaiknya kau utarakan di sini. Alena ragu sejenak, lalu duduk bersama mereka. Baik, katanya pelan. Rangga menunjuk peta. Kita kehabisan senjata, katanya. Keberanian tak cukup jika senapan lebih sedikit dari nyawa. Beberapa orang mengangguk muram. Alena menunduk, seolah berpikir. Lalu ia mengangkat tangan. Aku tahu tempat yang bisa mengubah keadaan, ucapnya. Semua mata menoleh. Gudang senjata Valdoren, lanjutnya mantap. Di barat. Persediaan besar. Senapan, peluru, bahkan granat. Wira membetulkan duduknya. Penjagaannya? Ringan, jawab Alena cepat. Tempat itu bukan garis depan. Mereka tak menyangka akan diserang dari dalam hutan. Rangga menatapnya tajam. Kau yakin? Alena membalas tatapannya. Jika kalian berhasil merebutnya, katanya. Pasukan ini tak lagi bertarung dengan tangan kosong. Kata-kata itu bekerja seperti api. Beberapa pemimpin pasukan saling pandang. Harapan yang lama mati, menyala kembali. Ini bisa jadi titik balik, gumam seseorang. Rangga diam cukup lama. Lalu ia mengangguk. Kita coba. Fajar berikutnya, pasukan bergerak. Seperti yang dikatakan Alena, gudang itu hampir tanpa perlawanan berarti. Beberapa tembakan dilepaskan, namun cepat mereda. Gudang berhasil dikuasai. Rak-rak senjata memenuhi ruangan. Peti-peti besi berjajar. Sorak mereka cepat senyap. Senapan-senapan diangkat, dibersihkan, dibagi. Amunisi ditemukan, tak sebanyak yang diharapkan, namun cukup untuk membuat pasukan kembali percaya diri. Rangga berdiri di tengah gudang, matanya menyapu sekeliling. Ia menoleh ke Alena. Kau tidak menyesatkan kami, katanya. Alena hanya mengangguk. Aku menepati sumpahku. Di mata Rangga, itu sudah cukup. Ia tak tahu bahwa keberhasilan itu telah disiapkan. Bahwa harapan itu diatur. Bahwa senjata-senjata itu memang dibiarkan untuk direbut. Yang ia tahu hanya satu. Alena telah membawa kemenangan tanpa darah. Dan sejak hari itu, keraguan Rangga benar-benar runtuh. Retak yang tak terlihat. Kekuatan sebuah pasukan bukan pada senjata, melainkan pada keyakinan bahwa mereka saling menjaga. Helena memahami itu lebih baik dari siapapun. Ia tidak merusak dari luar. Ia masuk ke pusat kepercayaan, tempat orang-orang paling lemah menyerahkan hidupnya. Yaitu di barak medis. Awalnya, tak ada yang berubah. Alena tetap menjahit luka, membersihkan darah, memberi ramuan. Tangannya tetap cekatan, wajahnya tetap tenang. Namun perlahan, perhitungannya mulai bekerja. Tidak semua luka harus disembuhkan dengan cara yang sama, batinnya. Dan tidak semua orang harus pulih dengan waktu yang sama. Alena mulai menukar urutan. Seorang prajurit dari Regu 2 yang lukanya ringan ditangani lebih dulu, sementara seorang dari Regu 1, dengan pendarahan fatal yang seharusnya ditangani secepatnya, dengan taktik gila Alena menyuruhnya untuk menunggu. Alasannya selalu masuk akal, alat terbatas, tenaga sedikit, waktu tak cukup. Tak ada yang berani membantah. Hari berikutnya, obat yang diberikan sedikit berbeda takaran. Bukan salah tapi inilah rencana Alena. Hanya cukup untuk memperlambat pemulihan. Demam turun lebih lama. Luka menutup lebih lambat. Seorang pejuang kembali ke barisan dengan tubuh belum sepenuhnya siap. Tubuh manusia berbeda, kata Helena ketika ada yang bertanya. Tak semua bisa sembuh cepat. Itu benar. Dan kebenaran setengah selalu paling aman. Perubahan mulai terasa seminggu kemudian. Regu 1 merasa diabaikan. Regu 2 merasa lebih diperhatikan. Bisik-bisik muncul, pelan namun tajam. Kenapa mereka selalu didahulukan? Luka kami lebih parah, tapi kami menunggu.
Helena mendengar semuanya. Ia tidak menyangkal. Ia tidak menguatkan. Ia hanya mengalihkan. "Kau datang terlambat," katanya pada seorang prajurit. Regu lain lebih dulu meminta pertolongan. Kalimat itu sederhana, namun efeknya panjang. Suatu sore, dua prajurit beradu mulut di depan barak medis. Bukan karena ideologi, bukan karena perintah, melainkan karena giliran perawatan. Helena berdiri di antara mereka, menenangkan dengan suara datar. "Kalau kalian terus begini," katanya, "aku tak bisa menolong siapapun." Mereka terdiam. Rasa bersalah mengalahkan amarah. Namun benihnya sudah tertanam. Rangga sebagai pemimpin mulai merasakan perubahan itu. Bukan dalam bentuk pembangkangan, melainkan kelonggaran. Koordinasi sedikit terlambat. Saling menunggu perintah yang biasanya dipahami tanpa kata. Satu regu bergerak lebih lambat karena dua orangnya belum pulih benar. Regu lain mengeluh karena merasa selalu dikorbankan. Tak ada yang menunjuk Alena sebagai dalangnya. Bagaimana mungkin? Ia adalah orang yang menutup luka mereka. Alena mencatat semuanya dalam diam. Sedikit lagi, pikirnya. Pasukan ini masih utuh, tapi tak lagi menyatu. Malam itu, ia duduk sendirian di barak, membersihkan peralatan medis. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya memikirkan cara agar pasukan yang ditolong sekarang ini kalah di pertempuran nanti. Alena tidak membenci mereka. Ia hanya memilih menjalankan tugas. Dan pilihannya telah diambil jauh sebelum ia menginjak tanah Nusadanta. Di luar barak, suara langkah patroli terdengar tidak serapi biasanya. Jeda antar langkah sedikit berbeda. Retak itu kecil. Hampir tak terlihat. Namun Alena tahu, perang jarang dimenangkan oleh satu pukulan besar, melainkan oleh kepercayaan yang perlahan habis dari dalam. Kebenaran yang terbelah. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dua prajurit datang ke barak medis dengan langkah berat. Wajah mereka kusut, mata merah oleh amarah yang belum padam sejak kemarin. Luka mereka, yang seharusnya sudah membaik, justru tampak meradang. "Ini pengobatan macam apa?" Salah satu dari mereka membentak begitu masuk. Helena mengangkat kepala perlahan. Tangannya masih memegang kain perban. "Duduk," katanya singkat. "Buka balutan." "Jangan perintah kami," prajurit itu melangkah lebih dekat. Nada suaranya kasar. "Kemarin kami diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Regu lain didahulukan. Sekarang lihat akibatnya." Helena menatap luka itu sekilas. Rupanya pengaruh adu domba itu berhasil suara di hati Alena. "Lukamu belum siap," katanya datar. "Kalau kau memaksa." "Apa? Kau mau menyalahkan kami?" Prajurit satunya tertawa pendek, mendekat hingga jarak mereka terlalu dekat untuk sebuah barak medis. Merasa diintimidasi, Helena melirik sekeliling. Kosong. Tak ada penjaga. Tak ada saksi. Nada suara prajurit pertama menurun, lebih berbahaya. "Perempuan Valdoren sepertimu seharusnya tahu diri." Kalimat itu cukup membuat Alena kehilangan kesabaran. Jiwa militer Alena seketika bangkit, dingin, terlatih, tanpa ragu. Dalam satu gerakan cepat, Helena meraih senjata di pinggang prajurit itu. Tangan prajurit terkejut, terlambat. Suara tembakan memecah pagi. Prajurit itu terkapar, tak bernyawa. Darah merembes ke tanah yang masih basah oleh embun. "Mampus," kata Alena. Prajurit yang tersisa membeku sesaat, lalu berbalik lari. "Berhenti," teriak Helena, mengejar beberapa langkah. Alena terlambat, harusnya satu prajurit itu juga diselesaikan. Alena berdiri terengah. Sunyi kembali. Alena menatap mayat itu lama. Ini bukan rencana, pikirnya. Tapi ini bisa menjadi jalan. Tak lama kemudian, kabar menyebar. Prajurit yang selamat mencapai pos jaga dan berteriak panik. Dia bukan orang biasa. Cara dia merebut senjata, dia tentara yang menyamar. Isu bergerak lebih cepat dari kebenaran. Rangga dipanggil. Sebelum ia sempat mengambil keputusan, Helena sudah datang lebih dulu.
Wajahnya pucat. Tangannya gemetar seolah menunjukkan rasa takut, namun tangan gemetar Alena karena belum bisa mengakhiri prajurit yang kabur tadi. "Aku ingin melapor," kata Alena pelan. Rangga menatapnya, mencoba membaca celah. "Apa yang terjadi?" "Mereka datang marah," ujar Alena. "Mereka menghina, mengancam." "Lalu?" tanya Rangga. "Aku mempertahankan diri. Aku tidak datang ke sini untuk direndahkan. Aku bersumpah setia, bukan untuk diperlakukan seperti rampasan," kata Alena tegas. Saat itu, prajurit yang selamat dibawa masuk. Wajahnya pucat, napasnya memburu. "Dia menembaknya," serunya. "Dia merebut senjata dengan cara tentara terlatih." Alena menoleh perlahan. "Aku merebut senjata karena aku takut," katanya tenang. "Apakah perempuan yang disudutkan harus menunggu mati dulu baru boleh melawan?" Rangga mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Cukup." Ia menatap prajurit itu. "Kau menghina dia?" Prajurit itu ragu. Kami hanya marah." "Marah?" ulang Rangga. "Atau mengancam?" Hening, Alena melangkah setengah langkah maju. "Aku tidak meminta perlakuan istimewa," katanya. "Aku hanya ingin dihormati sebagai bagian dari pasukan ini. Jika itu tidak mungkin, katakan sekarang." Rangga menatap keduanya. Dua kebenaran yang sama-sama masuk akal, sama-sama cacat. Akhirnya ia berkata pelan. "Tidak ada yang boleh mengancam relawan. Tidak ada yang boleh bertindak di luar kendali." Rangga menoleh ke Alena. "Kau akan tetap di sini." Lalu ke prajurit itu. "Kau pergi. Jangan ulangi." Keputusan diambil, tanpa benar-benar tahu siapa yang jujur. Malam itu, pasukan Nusadanta terbelah oleh bisik-bisik. Sebagian membela Alena. Sebagian mulai takut padanya. Dan Alena, sendirian di barak medis, membersihkan darah yang bukan lagi sekadar milik orang lain. Sekarang, pikirnya tenang. Kepercayaan dan kecurigaan hidup berdampingan. Itulah keadaan terbaik untuk menghancurkan sesuatu dari dalam. Kesan yang ditinggalkan. Kabar tentang retaknya konsolidasi pasukan Nusadanta tidak berhenti di hutan. Kabar itu sampai ke meja-meja rapat Valdoren. Para meneer tersenyum tipis. Tidak ada pujian terbuka, namun Helena menerima sesuatu yang jauh lebih berarti, kepercayaan penuh. "Fase pertama berhasil," ujar salah satu dari mereka dalam laporan singkat. "Lanjutkan." Dan Alena tahu, tugas utamanya kini dimulai. Bukan lagi menghitung pasukan. Bukan lagi membenturkan regu. Melainkan meninggalkan kesan. Cukup dalam, cukup personal, dan cukup berbahaya. Alena mulai mendekat pada Rangga bukan sebagai perempuan, melainkan sebagai kebutuhan. Ia tidak datang membawa keluhan. Ia datang membawa ketenangan. Ketika Rangga kembali dari patroli dengan bahu tergores peluru, Alena yang pertama membersihkan lukanya. Gerakannya lembut, tapi cepat. Tak ada sentuhan berlebihan, hanya cukup untuk membuat Rangga berhenti bicara. "Jangan bergerak," katanya singkat. Rangga menurut. Saat Rangga marah karena laporan yang tak sinkron, Alena tidak menasehati. Ia hanya menuangkan air, meletakkannya di dekat peta. "Marah tidak akan membuat mereka bergerak lebih cepat," ucapnya pelan. Kalimat sederhana, tapi tepat waktu. Rangga mulai terbiasa dengan kehadirannya, seperti orang terbiasa dengan senjata yang selalu ada di pinggang. Alena memahami satu hal. Pemimpin tidak membutuhkan kekaguman, melainkan pengakuan diam-diam. Ia mendengarkan Rangga lebih banyak daripada berbicara. Ia menatap ketika Rangga ragu, bukan ketika ia berkuasa. Kontak mata itu tidak lama, namun cukup. Rangga tak pernah menyadari kapan ia mulai mencari tatapan itu kembali. Atau kapan barak medis terasa lebih sunyi saat Alena tidak ada. Ini bukan ketertarikan yang tumbuh tiba-tiba. Ini kebiasaan yang dibentuk perlahan. Dan Alena sangat mahir dalam itu. "Bukan aku yang mendekat," pikirnya suatu malam. "Dia yang akan datang sendiri." Suatu sore, Rangga duduk sendirian menatap peta. Strategi demi strategi tak lagi terasa utuh. Pasukan masih ada, namun ketegangan belum hilang. Helena datang membawa kain bersih.
"Lukamu terbuka lagi," katanya. "Aku baik-baik saja." "Tidak," jawab Helena tanpa menantang. Ia berlutut, membalut luka Rangga. Tangannya dingin. Sentuhannya singkat. "Kau terlalu memaksakan diri," ucapnya. Rangga terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak menuntut keputusan darinya. Hanya perhatian yang tidak meminta balasan. Ia mengangguk pelan. Helena berdiri. Sebelum pergi, ia menoleh. "Kau tidak harus menanggung semuanya sendirian." Kalimat itu sederhana. Namun ia tinggal. Malam itu, Helena duduk sendiri, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan perasaan, pikirnya. Ini penempatan posisi. Rangga mulai melihatnya bukan sebagai relawan. Bukan pula sebagai tentara Valdoren yang bersumpah setia. Melainkan sebagai sesuatu yang lebih dekat. Dan justru disitulah perangkap mulai sempurna. Helena menghela napas pelan. Sedikit lagi, batinnya. Dan keputusan terakhir akan terasa wajar. Di kejauhan, Rangga menatap peta. Tanpa sadar bahwa satu keputusan kelak tidak akan lahir dari strategi. Melainkan dari kesan yang ditinggalkan seorang perempuan. Yang sejak awal tidak pernah berdiri di sisinya. Pagi masih muda ketika Helena memasukkan peralatan medis ke dalam tasnya. Gerakannya rapi, tidak tergesa. Seolah ia hanya hendak berpindah barak. Rangga berdiri di dekat meja peta. "Kau berkemas, mau kemana?" tanya Rangga. "Aku harus pergi sebentar. Keluargaku membutuhkanku. Dan perlengkapan medis kita sudah menipis. Aku akan datang kembali sebelum kamu membutuhkan tenaga medis." Helena mencoba meyakinkan Rangga. "Situasi di luar sangat genting, bagaimana kamu akan bertahan di luar sana?" tanya Rangga. "Aku bisa menjaga diriku. Selama tidak ada aku rawat sebisamu pasukan-pasukan yang terluka itu," jawab Helena. Di luar barak tampak pasukan berjajar menunggu Helena melintas. "Nona medis, hati-hati dan segeralah kembali," kata salah satu pasukan. Helena hanya mengangguk. Helena berlalu dengan misi tersembunyi di kepalanya. Kemarin dia datang untuk mengobati luka. Namun, besok ia akan datang sebagai penebar luka. "Jaga diri kalian, tetaplah hidup sampai aku kembali. Setidaknya biarkan aku yang mengakhiri kalian," suara dalam hati Helena. Beberapa hari berlalu. Helena tidak kembali. Di markas Valdoren, Helena berdiri tegap di hadapan para meneer. Seragam kebesaran kembali melekat sempurna. "Helena?" sambut petinggi meneer kepada Helena. "Pasti ada kabar baik yang ingin kau sampaikan," kata meneer itu. "Lapor?" Helena melangkah ke peta yang terpampang di atas meja. Pasukan pemberontak itu terpencar. Jarinya menunjuk titik. Regu 1 dan 3 tidak lagi solid. Pemimpinnya akan bertahan di sini, ucap Helena. "Kerja bagus Helena. Tapi seberapa besar peluang kita?" tanya meneer lagi. Aku bisa menambah peluang itu kalau aku yang memimpin pasukan," kata Helena. Ruangan hening. "Kapan waktu terbaik untuk menyerang?" tanya meneer. Helena menjawab tanpa ragu. Ketika dia masih percaya keadaan bisa dikendalikan. Malam sebelum operasi, Helena duduk mengasah senjata. Logam beradu batu, pelan namun tajam. "Bukankah kau menyukai pemimpin pemberontak itu?" Suara seorang pria berseragam dari belakang Helena. "Ya, aku menyukainya, tapi tidak untuk memiliknya," jawab Helena. Subuh. Pasukan Valdoren bergerak serempak. "Komandan." Pengepungan dimulai. Helena menaiki kendaraan lapis baja, menatap hutan yang pernah ia lalui sebagai relawan. "Rangga, aku datang seperti janjiku. Andai kau bukan kerikil bagi bangsaku, mungkin aku akan menerimamu," batin Helena. Dari mesin lapis baja memecah keheningan hutan, jauh di tengah hutan ada ratusan pasukan yang tak sadar kini malaikat maut jelita itu telah datang. Subuh belum sempat menjadi pagi ketika hutan diguncang deru baja. Kendaraan lapis baja Valdoren bergerak serempak, membentuk lingkaran maut. Tidak ada jalur kabur.
Semua titik yang pernah dicatat Helena kini ditutup rapat. Seorang penjaga berlari terbirit. "Komandan!" "Mereka datang dari segala arah," seru salah satu pasukan Rangga. Rangga langsung mengerti tentang kondisinya kini. "Posisi tempur. Jangan beri mereka jarak aman," perintah pemimpin tertinggi pasukan yaitu Rangga. Tembakan pertama datang dari Valdoren. Bukan sekedar peringatan, tapi sebuah berondongan senapan mesin menghujani barak pasukan Rangga. Serangan mendadak ini tak sempat membuat pasukan Rangga dalam kondisi terbaik. Balasan menyusul. Hutan menjerit oleh gema senjata. Dentuman meriam menghantam barak logistik. Api menyambar tenda dan barang-barang di dalamnya. "Logistik hancur, komandan!" seru salah satu pasukan yang berada dekat dengan barak logistik. Rangga mencoba meneguhkan hati pasukannya. "Tetap pertahankan posisi kalian, kita pertahankan daerah ini sampai titik darah terakhir." Rangga mencoba menyulut semangat para pasukan yang mulai kehilangan arah. Beberapa pasukan yang mencoba menerobos barisan musuh, belum 10 langkah, mereka disapu tembakan terarah. Satu persatu pasukan inti ini tergeletak tak bernyawa. Sangat dingin, Valdoren seolah menumpahkan rasa dendamnya pada malam menjelang fajar itu. Di barisan belakang Valdoren, Helena berdiri. Seragam kebesaran melekat sempurna. Wajahnya dingin, matanya tenang. Inilah Helena sebenarnya, seorang pasukan khusus dari satuan elit Valdoren. Seorang perwira mendekat. "Lapor. Target dan pasukannya telah terkunci, jalur pelarian telah diblokade. Pertahankan blokade itu. Jangan biarkan satu orang pun musuh bisa meninggalkan medan tempur ini dengan selamat." Perintah Helena. Perwira itu kembali ke posisi semula. Helena mengangkat teropong, menatap titik tengah perlawanan. "Kamu bagianku," lirih Helena saat menemukan posisi Rangga di tengah pertempuran. Rangga terus menembak sambil bergerak. Di sela asap dan api, ia melihat sosok itu. Perempuan berseragam. Berdiri di antara petinggi musuh. Rangga berhenti bagai mematung. "Tidak." "Apa itu Helena?" batin Rangga. Seakan ia menolak menerima kenyataan bahwa wanita yang kemarin mereka anggap pahlawan kini berdiri di barisan musuh sebagai pemimpin kesatuan. Di tengah perasaan Rangga bercampur aduk. Ia memalingkan wajah, kembali ke posisi menembak. Sebuah tembakan tepat di bahu kanan Rangga. Membuat senapan mesin jatuh seketika dari tangan Rangga. Rangga ambruk bukan karena hantaman peluru panas yang menjatuhkannya. Tapi tatapan seorang wanita yang dulu diam-diam meninggalkan rasa di hatinya lebih tajam daripada timah yang keluar dari pistol di tangannya. Darah mengalir dari bahunya. Seorang prajurit tersisa memapahnya ke tempat yang dirasa lebih aman. "Komandan, posisi kita terdesak. Semua jalur pelarian sudah dikuasai musuh laknat itu." Rangga bangkit dengan gemetar. "Selama aku berdiri, mereka harus membayar apa yang mereka perbuat. Kalau kita harus kalah, maka kita akan bawa mereka ke dalam kehancuran bersama kita." Di kejauhan, Helena mengangkat senapan. Ia membidik dengan wajah dingin. "Pemimpin pasukan mereka terluka, komandan," seru pasukan Helena. "Aku tahu," singkat Helena. Helena menarik pelatuk. Peluru menghantam tanah di dekat Rangga. Helena seperti orang yang tak mengenal Rangga. "Jangan mati terlalu cepat, jagoan kecil," batin Helena sambil menarik pelatuk dan menghujani tembakan ke arah Rangga. Pasukan Nusadanta tersisa hitungan jari. Tidak ada formasi lagi. Rangga berdiri terengah, senapannya kosong tak terisi amunisi lagi. Matanya kembali mencari satu sosok. Bukan untuk bantuan, melainkan untuk kepastian. Dan ia menemukannya. Helena berdiri tegap, menatap ke arahnya, tanpa ragu. Satu tembakan Helena tepat mengenai paha kanan Rangga, membuat Rangga jatuh dalam posisi tersujud. Helena mengetahui Rangga bukan lagi ancaman, ia berjalan pelan ke arah Rangga dengan senapan mesin di tangan. "Menyerahlah, jagoan kecil," kata Helena setengah merendahkan Rangga. "Kamu?" Rangga tak mampu melanjutkan perkataannya. "Kamu terlalu mudah diperdaya, Rangga," jawab Helena singkat. Dan satu hantaman pangkal senapan mesin milik Helena itu mendarat di pelipis Rangga. Darah mengucur dan Rangga tak sadarkan diri.
Bawa dia dan pasukannya yang masih tersisa. Perintah Helena kepada salah satu perwira di sampingnya. Kini Rangga dan beberapa pasukan yang ditawan masukkan ke dalam mobil tahanan. Dan kali ini hidup mereka merasa akan segera berakhir. Rangga diborgol bersama 5 orang yang tersisa. Tidak ada perlawanan. Hanya langkah berat menuju kendaraan Valdoren. Seorang prajurit Valdoren mendorong mereka masuk. "Jangan lelet," bentak perwira Valdoren. Rangga tidak menoleh. Luka menganga itu sangat menyiksanya. Matanya kosong. Di kamp Valdoren, suasana berbanding terbalik. Lampu menyala terang. Meja-meja panjang dipenuhi minuman. Para meneer berdiri dengan senyum puas. Seorang petinggi meneer mengangkat gelas. Operasi berjalan sempurna. Dan keberhasilan ini tidak lepas dari satu nama, ucap meneer kepala. Semua mata tertuju pada Helena. Helena melangkah maju. Seragam barunya masih kaku. Pangkat baru berkilau di pundaknya. Disiplin, ketepatan, tanpa belas kasihan. Itulah tentara Valdoren. Tepuk tangan terdengar. Helena mengangguk singkat. "Terima kasih." Sementara itu, di sebuah sel sempit, Rangga duduk bersandar pada dinding lembab. 5 pasukannya duduk melingkar. Wajah-wajah kotor, luka terbuka, napas berat, hening lama. Akhirnya Rangga bicara. "Aku yang salah, dan akulah yang patut mempertanggungjawabkan." Tidak ada yang langsung menjawab. "Andai aku mendengarkan kalian dengan lebih bijak," ucap Rangga lagi. "Wanita itu ternyata mata-mata yang menyamar menjadi relawan lalu mempelajari strategi kita," ucap salah satu pasukan Rangga. "Aku selalu membelanya saat kalian menemukan kejanggalan pada sifatnya," jawab Rangga mengenang kesalahannya. "Kau tidak sepenuhnya salah komandan. Mereka yang terlalu cerdik untuk kita," ucap pasukan Rangga yang lain. Sementara itu suara sepatu beradu dengan lantai semakin mendekat. Tepat di depan jeruji sel Raka dan pasukannya, tentara Valdoren itu berhenti. "Siapkan diri kalian. Pengadilan militer akan digelar dalam beberapa hari lagi," ujar tentara Valdoren itu. Rangga berdiri perlahan dengan susah payah menahan sakit luka di tubuhnya. "Untuk apa?" "Pengadilan itu hanya siasat kalian, agar kalian terlihat lebih bermoral daripada kami," ujar Rangga. "Kalian masih bisa memilih pendamping hukum yang mungkin akan meringankan hukuman kalian," ujar tentara itu. "Apapun yang kami lakukan, dengan pendamping ataupun tidak, kalian sudah mengetahui hasilnya," ucap Rangga. "Kami sudah menyampaikan tentang hak kalian," ucap tentara itu sambil berlalu pergi meninggalkan jeruji besi tempat Rangga ditahan. Rangga kembali duduk. Di luar sana, musik dan tawa kemenangan masih terdengar samar. Di dalam sel, hanya ada satu hal yang tersisa, yaitu sebuah penyesalan. Penyesalan memberikan kepercayaan kepada wanita yang sangat rapih dalam memainkan drama. 1 hari menjelang pengadilan militer. Rangga duduk di sel dengan tangan dan kaki terborgol. Rantai besi mengikatnya ke lantai. Seorang pengacara Valdoren datang membawa berkas tebal. "Aku pendamping hukum kalian, aku yang akan membuat hukuman kalian lebih ringan dari seharusnya yang kalian terima," ujar seseorang yang berwajah dan berpostur tubuh seperti warga Valdoren kebanyakan. Rangga menatap pria itu dengan malas. "Semua itu hanyalah formalitas. Lebih baik kalian mengakhiri sekarang tanpa harus memperbanyak dosa-dosa kalian dengan drama murahan ini," ucap Rangga geram. Pengacara terdiam. Valdoren tidak akan membiarkan tahanan untuk hidup lebih lama, imbuh Rangga. Tanpa memberi reaksi terhadap perkataan Rangga, pengacara itu menutup berkas. "Baiklah kalau itu kemauanmu," ujar pria Valdoren itu. Kabar tentang kelompok Rangga yang menolak pendamping hukum sampai di telinga Helena. "Bangun kalian," perintah Helena ketika melihat Rangga dan pasukannya sekedar memejamkan mata sambil menyandar di jeruji besi. Helena duduk berjongkok, kini wajahnya berhadapan dengan Rangga, namun besi itu terlalu kuat dalam memisahkannya. Seragam militernya rapi sempurna, pangkat baru berkilau, tatapannya lurus, dingin, terukur. Tidak ada jejak relawan medis, tidak ada bayangan simpati. Ujung jari telunjuk Helena mendorong wajah Rangga dari bawah, seakan wajah Rangga kurang terlihat jelas. "Bahkan saat maut sudah berada di depan kalian, kalian masih sombong," ujar Helena. "Apa maumu? Belum tercapaikah siasat busukmu?" tanya Rangga. "Rangga,
Ternyata apa yang aku lakukan dulu itu masih membekas di pikiranmu? Ucap Helena. Harusnya kau menyadari kau hanyalah pion, lihatlah para pemimpinmu. Bukankah mereka sudah mulai hidup berdampingan dengan kami? Lalu untuk siapa kau mempertahankan daerah itu? Imbu Helena seolah menghakimi sikap Rangga. Setidaknya aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri untuk berhadapan langsung dengan musuh-musuhku, tidak seperti kalian yang licik itu, ucap Rangga. Helena tertawa. Dan kini lihatlah kakimu itu, ucap Helena. Bisakah kakimu itu membawa tubuhmu lari dari hukuman yang menantimu? Helena tersenyum kecut. Kamu sudah kalah. Lihat kamu sekarang. Kamu sudah kalah sejak aku datang saat itu. Perkataan itu membuat Rangga tak bisa menjawab. Kalimat itu dijatuhkan seperti palu. Rangga menghela napas panjang. Kalian merencanakannya sejak awal, ucap Rangga. Tentu. Dan kau membiarkanku memainkan peranku, ucap Helena. Rangga tersenyum pahit. Memang jiwa kalian tercipta sangat kotor, jawab Rangga. Kepercayaanmu adalah tujuanku saat itu. Dan membuatmu terkesan padaku adalah kenakalanku. Ekspresi mata Helena saat mengedipkan sebelah matanya membuat Rangga sangat muak. Kamu sudah mendapatkan tujuanmu, maka enyahlah dari hadapanku. Rangga mengepalkan tangan menahan amarahnya. Setidaknya kau tak perlu menjadi hantu gentayangan yang menuntut jawaban atas sikapku setelah eksekusi nanti. Senyum kecil Helena membuat wajah cantik itu terkesan mengintimidasi Rangga. Mungkin di dunia mendatang aku bisa membiarkan rasa tertarik kepadamu ini hidup. Namun untuk saat ini, Helena lebih mendekatkan wajah lagi. Rasa ketertarikanku akan lenyap bersamamu besok. Rangga memukul jeruji besi itu tanpa mengenai wajah Helena. Kebiadabanmu akan membuatmu hancur, ucap Rangga dengan emosi makin tak tertahan. Helena berdiri. Helena meluruskan seragamnya. Besok kau akan diadili. Lalu dieksekusi. Di saat itu lengkap sudah tujuanku, ucap Helena. Baru beberapa langkah pergi, Helena berbalik badan. Sebenarnya kalian tak perlu mati jika di pengadilan militer besok pendamping hukum kalian bisa mencari celah keberuntungan kalian. Setidaknya sisa tenaga dan nafas kalian masih berguna di perkebunan dan proyek strategis kami, ucap Helena. Kini Helena benar-benar melangkah menjauh dari sel itu. Bagi Rangga tawaran itu hanya sebuah jeda untuk mengulur kematian. Tawanan yang konon mendapatkan keringanan hukuman justru akan dipekerjakan secara paksa dan lebih tak manusiawi. Pengadilan militer digelar pada pagi yang cerah, seolah langit ikut merayakan hasil yang telah lama diputuskan. Aula kebesaran Valdoren dipenuhi para meneer dan petinggi. Mereka datang rapi, wangi, dan tenang, bukan untuk menimbang keadilan, melainkan menyaksikan akhir dari sebuah gangguan. Sidang berjalan singkat. Teramat singkat bagi sesuatu yang disebut pengadilan. Nama Rangga disebut bersama daftar panjang pasal pemberontakan. Setiap dakwaan dibacakan dengan suara datar, seolah yang diadili bukan manusia, melainkan angka. Desa-desa yang dibakar tak pernah masuk berkas. Rakyat yang mati tak pernah disebut. Valdoren tampil sebagai korban. Dan catatan resmi pun selesai ditulis. Vonis dibacakan. Rangga dan 5 pengikutnya dijatuhi hukuman mati. Kelima pengikut dieksekusi di tempat berbeda. Rangga akan dieksekusi di lapangan depan markas kebesaran Valdoren sebagai pesan untuk kaum pribumi, bahwa mereka yang memberontak Valdoren akan bernasib sama seperti Rangga, begitu pesan tersiratnya. Helena duduk di barisan petinggi. Seragam kebesaran melekat sempurna di tubuhnya. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sedang memeriksa hasil kerja yang berjalan sesuai rencana. Menjelang siang, Rangga dibawa ke sebuah ruangan kecil dekat lapangan. Tangan dan kakinya diborgol. Kursi besi dingin menahannya tetap di tempat. Pintu terbuka. Helena masuk dengan langkah mantap, tak ada sisa-sisa peran lama di wajahnya, tak ada kelembutan, tak ada bayangan ragu. Ia berhenti beberapa langkah dari Rangga. Waktumu tidak panjang, ucap Helena pelan. Maka aku tidak akan mengambilnya terlalu banyak. Rangga mengangkat wajahnya. Tatapannya lelah, namun utuh. Harusnya kau tak perlu di situasi ini jika kau dan pasukanmu tak terlalu memusuhi kami, ucap Helena. Harusnya kau dan petinggimu tak terlalu menganggap rendah kaum kami yang membuka tangan kepada kalian, ucap Rangga. Bukankah kalian menganggap bangsa kalian lebih maju dan lebih beradab dari kami? Imbuh Rangga.
Justru karena bangsa kami lebih segalanya, maka kaum primitif harus dieliminasi secepatnya, ucapan Helena tak kalah pedas. Sementara itu di luar pagar kerumunan warga Nusadanta memenuhi setiap sudut. Namun, mereka tahu mereka takkan mampu berbuat banyak. Persiapan demi persiapan telah selesai, wajah menegang dari penduduk Nusadanta ketika saat menanti waktunya tiba. Seorang yang selama ini berdiri membela mereka, kini menjadi pesakitan dan akan dieksekusi. Sekarang waktunya, ucap Helena pelan, jangan lupakan aku pahlawan kecilku. Ekspresi Helena meledek Rangga. Helena bergabung dengan barisan petinggi Meneer, bagaikan menanti sebuah gangguan yang akan segera berakhir. Rangga dibawa ke tengah lapangan. Tangannya terikat. Tubuhnya letih, namun punggungnya tetap tegak seolah menolak belas kasih. Perintah terdengar singkat. Siap. Regu tembak mengangkat senjata. Bidik. Rangga memandang lurus ke depan, ke arah para musuh-musuhnya, dan tentu ke arah Helena sang aktor sempurna itu. Kelak di tanah ini akan dikenang Rangga sebagai bunga bangsa. Tembak. Tubuh Rangga roboh. Darah mengalir membasahi tanah. Sunyi jatuh beberapa detik. Seorang prajurit memastikan. Ia mengangguk. Para Meneer berdiri, saling berjabat tangan. Helena ikut berbalik pergi. Langkahnya mantap. Tak ada yang tertinggal untuknya di lapangan itu. Namun di luar tembok markas, kabar bergerak lebih cepat dari laporan resmi. Nama Rangga beredar dari desa ke desa. Bukan sebagai jenazah, melainkan sebagai pertanyaan. Mengapa ia mati? Dan mengapa ia berani berdiri? Orang-orang yang dulu memilih dia mulai berbicara. Yang dulu acuh mulai mencari. Valdoren memenangkan hari itu. Namun di tanah Nusadanta, sesuatu telah berubah arah. Karena kematian seorang pemimpin tidak selalu mengakhiri perlawanan. Kadang, ia justru memulainya.